Kali ini RA Pro akan mencoba mengulas alat apa saja yang harus kita miliki atau kita persiapkan untuk usaha sound system kelas gedung hajatan ya. Atau bisa juga untuk lapangan, tapi kalau untuk yang ini saya mempersiapkan atau mengulas untuk seukuran lapangan voli ya, lapangan voli yang nggak terlalu lebar. Alat apa saja yang harus kita persiapkan, berapa jumlahnya, serta nanti estimasi harganya akan ada di video ini. Untuk pertama ada mikrofon. Mikrofon kita bagi dua, untuk vokal dan untuk alat musik. Untuk vokal ini kita harus mempersiapkan minimal setengah dari nilai channel mixer kita. Kalau mixer kita 16 ya atau 12 misalkan, kita pakai cukup 6 mikrofon, 3 vokal, 3 untuk alat musik. Lebih baik kita mempunyai cadangan satu-satu. Vokal jadi kita ada 4, untuk alat musik jadi kita ada 4 juga. Nah, untuk mikrofon kabel ini membutuhkan kabel sesuai dengan jumlah kabelnya, sesuai dengan jumlah mikrofonnya maksud saya. Panjangnya mungkin di kisaran 10 meteran ya, biar aman. Stand mic juga sama sesuai dengan mikrofon, berarti kita butuh 4 atau 3, kalau plus cadangan 1 berarti 4. Untuk stand book juga sama, kita persiapkan 1, untuk cadangannya juga 1. Kadang untuk penyumbang lagu, kadang mereka belum hafal liriknya. Untuk zaman sekarang pada menggunakan handphone ya, jadi handphone bisa ditaruh di stand book. Mixer kita butuh 1 unit, crossover 1, equalizer 2, yang besar ini 2231, ini untuk out ya, untuk speaker yang keluar, yang untuk bagian di luar. Untuk equalizer yang 231 ini untuk dalam, untuk kontrol musisi, jadi bisa kita sesuaikan seleranya atau kebutuhannya sesuai dengan musisi mau. Untuk powernya kita cukup 2 saja, 1 yang bawah untuk subwoofernya, yang 1 untuk direct yang sebagian atas. Nah, untuk speakernya biasanya mereka menjual per pasang, atau yang selama ini yang ada di pasaran itu rata-rata per pasang. Saya sarankan untuk menggunakan 12 inch, isi 3 ini ya, 12 atas 10 biasanya untuk Twitter. Untuk subwoofer jangan terlalu besar, kita pakai 15 inch saja, karena di gedung tidak butuh bass yang terlalu over, atau lapangan volley juga 15 inch subwoofer ini sudah cukup menggelegar. Speaker aktif biasanya juga sepasang terjualnya. Ini untuk monitor atau kontrol para musisi main. Untuk peralatan listrik, genset saya sarankan minimal di 7000 watt, lebih besar lebih bagus. Untuk kabel listriknya saya sarankan beli roll-rollan. Persiapkan terminal 20 unit. Panjangnya bervariasi ya, jangan semua dibikin panjang dan pendek. Kabelnya juga minimal 2,5. Untuk kabel speaker juga saya sarankan yang isi 4, karena biar satu jalur ya, nantinya nggak banyak kabel. Beli roll-rollan saja lebih murah. Untuk speakon kita butuh 8, ini untuk menjauhkan. Untuk harga-harga peralatan yang kita butuhkan, saya mencoba buka di Shopee. Teman-teman boleh nanti adu harga ya di Shopee, Bukalapak dan lain-lain. Ini hanya perkiraan saja teman-teman. Untuk mikrofon di sini banyak sekali ya. Ada untuk mikrofon wireless juga yang tanpa kabel, itu di kisaran 500 sampai 1.200.000. Untuk mic kabelnya banyak sekali pilihan, dari mulai Shure 85.000, ada yang 79.000. Saya sarankan untuk mengetahui dulu kualitasnya, nanyakan dulu ke pelapaknya. Jangan asal beli, ceritakan kebutuhan kita untuk apa. Mereka biasanya menyarankan untuk mic tertentu. Untuk stand mic juga mulai dari 100 ribuan sampai
sampai ada yang 250, tergantung bahannya biasanya. Tapi saya sarankan buat teman-teman lebih baik mencari yang di atas 500.000 saja dengan bahan besinya yang lebih kuat dan awet, karena kita untuk disewakan ya. Untuk mikrofon alat musik seperti trompet biasanya kebanyakan menggunakan SM57. Ini hanya kebanyakan saja. Bisa tanyakan juga ke pelapak mana yang cocok untuk kebutuhan kita. Ini berguna untuk trompet dan lain-lain seperti tadi. Ada yang mulai 175. Kalau yang di atas 1 juta juga ada, tapi belum perlu juga sih untuk yang pemula, kecuali kita untuk dapat job yang benar-benar profesional, yang musisinya mengerti alat-alat, mungkin mereka akan memilih yang original. Untuk kabel mic, di sini ada yang bikin eceran juga per piece. Oh ya, tadi saya lupa, kabel mic sama kabel untuk sambungan dari mixer ke perangkat itu sama ya teman-teman ya. Cuman panjangnya aja jangan terlalu panjang kayak mikrofon yang untuk kabel sambungan perangkat ini, karena hanya rata-rata kan kita tumpuk ya antara mixer sama perangkat equalizer dan lain-lain. Jadi saya sarankan 1 meteran saja sudah cukup. Tapi sama saja fungsinya. Saya sarankan beli roll-rollan lengkap dengan soket-soketnya. Ini juga kita tinggal ngobrol sama pelapak. Kita udah dipandu untuk kebutuhan-kebutuhan seperti apa. Mereka pasti sudah paham betul dan kita lebih enak. Untuk mixer 12 channel itu minimal ya. Untuk acara gedung, acara organ tunggal memang sudah cukup. Tapi kalau teman-teman ada budget lebih, bolehlah pakai yang 16 channel. Kalau untuk di atas 16 belum perlu kalau cuman sound system kelas 5000 watt. Biasanya jobnya juga cuman job pernikahan dan lain-lain. Untuk crossover, ya hati-hati beli crossover teman-teman. Saya sarankan minta garansi dulu. Setelah barang diterima kita cobain. Intinya jangan sampai ada suara noise atau desis. Biasanya mereka menjual tuh berdasarkan tingkat noise ini. Kalau noise-nya sama sekali nggak ada, biasanya mereka jual mahal. Untuk noise yang keluar sedikit-sedikit biasanya dia harganya murah. Noise itu yang suara tss, nah kayak itu tuh kan sangat mengganggu sekali nanti. Lebih baik dicek dulu, baru nanti kalau sudah oke baru diklik terima kalau untuk beli online. Tapi beli offline lebih bagus. Equalizer 2231 ini bervariasi sekali, ada yang 1,1, nah sampai ada yang hampir 10 juta. Ini mungkin hebat ya, tanpa noise sama sekali, bisa diklaim original mungkin, tapi saya juga tidak tahu sebelum kita mencobanya. Jadi kita memang harus pinter-pinter bertanya sama minta jaminan, intinya seperti itu. Untuk yang 231 ini equalizer, ini untuk kontrol panggung ya teman-teman. Jadi untuk mengatur besar kecilnya suara dan tuntunnya untuk kebutuhan panggung. Nah, sekarang masuk ke power ampli. Untuk yang subwoofer biasanya lebih besar, 5000 watt. Nah, ini juga bisa kita ngobrol dengan pelapaknya, kita tanyakan, kita ceritakan kebutuhan kita. Nah, untuk direknya biasanya wattnya lebih kecil, ada yang 3000-an seperti ini, ada yang harga 2 jutaan dan juga ada 3 juta. Juga ngobrol juga sama pelapaknya. Khusus yang sub ini murni memang minimal, kalau saya pribadi pengalaman di 5000 watt ya. Ini ada yang 7,9, hampir 8 juta. Ini merek apa ini, Asle. Tapi gimana, sesuaiin budget kita aja, yang penting minimalnya di 5000 watt untuk yang subwoofer, karena ini nanti akan menentukan kualitas bass atau low end. Untuk mid itu untuk speaker atas yang berdiri itu, yang di rack. Nah, ini biasanya wattnya
di bawah 5.000. Kalau terlalu besar juga biasanya tingkat kejernihannya juga kurang. Ini ada CA12 37 sekian, ini bisa untuk direct atau lebih detailnya tanyain ke pelapak. Untuk speaker subwoofer untuk di dalam gedung atau acara nikahan saya sarankan di 15 biar bassnya nggak terlalu over. Nanti kita akan kesusahan juga kalau bassnya kurang berkarakter untuk di gedung atau lapangan yang terlalu kecil.